Oke, kira-kira apa peranan pers ya? Apa peranan pers dalam kehidupan bernegara? Ya. Begini, ada beberapa poin peranan pers dalam kehidupan bernegara kita, ya, pers nasional. Yang pertama adalah pers berperan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Pers berperan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Kenapa kasus Sambo terus disorot oleh pers? Ya, di samping tentu saja itu ratingnya tinggi, tetapi bagi pers rating itu jangan dijadikan sebagai prioritas, tetapi adalah memenuhi hak rakyat untuk mengetahui, gitu ya. Bagaimana kasus Sambo ini berjalan, ya. Ada upaya untuk menyimpangkan kasus agar Sambo misalnya tidak terkena hukuman mati, gitu ya. Disimpangkan menjadi pelecehan seksual terhadap Ibu Putri misalnya, gitu ya. Nah, bagaimana perkembangannya sekarang, di mana kemudian alasan itu menjadi tidak masuk akal. Nah, itu terus disorot oleh pers. Karena memang masyarakat memiliki hak untuk tahu. Gitu ya, masyarakat memiliki hak untuk tahu. Itu peranan pers pertama. Kedua adalah menegakkan nilai-nilai demokrasi. Menegakkan mendorong terciptanya supremasi hukum dan hak asasi manusia dan HAM, ya. Dan kemudian menghormati kebinekaan. Ya. Peranan lainnya adalah tadi nilai-nilai demokrasi, menegakkan supremasi hukum dan HAM, kemudian menghormati nilai-nilai kebinekaan. Gitu ya. Jadi pers itu misalnya dilarang misalnya memberitakan ujaran kebencian terhadap agama lain, gitu ya. Memberitakan hoax, ya, yang menyerang etnis lain, itu dilarang. Karena pers bertanggung jawab untuk berperan untuk selain menegakkan demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, dan kemudian menghormati kebinekaan, gitu ya, menghormati kebinekaan. Jadi pers dalam setiap langkah-langkahnya itu harus mencitrakan dirinya sebagai pendukung kebinekaan, keberagaman, ya. Tidak bisa misalnya pers menjadi katakanlah menyerang kepada kelompok agama tertentu, misalnya gitu ya. Nah, itu peranan yang kedua. Kemudian pers yang ketiga peranannya adalah untuk mengembangkan pendapat umum. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Jadi pers dilarang untuk mengembangkan pendapat umum, ya, berdasar pada informasi yang salah. Tetapi mengembangkan pendapat umum berdasar informasi yang tepat, akurat dan benar. Gitu ya. Misalnya pendapat pada saat harga minyak dunia turun, negara-negara lain menurunkan harga minyak. Nah, di saat pemerintah seperti itu kemudian pemerintah menaikkan harga BBM, maka itu bisa dilihat sebagai kebijakan yang kurang tepat. Nah, karena itu seharusnya pers tidak mengangkat membentuk pendapat umum bahwa oh ini sudah tepat, gitu ya. Karena subsidi itu salah sasaran, 90% dinikmati pemilik mobil, gitu ya. Yang jelas kalau harga BBM naik, maka semua akan naik, harga pangan naik, telur, nasi semua naik, gitu ya, dan rakyat akan tercekik. Padahal di internasional minyak itu turun, gitu ya. Jadi mengembangkan pendapat umum itu harus yang tepat, gitu ya.
harus yang tepat. Jadi kalau pemerintah melakukan kebijakan yang tidak masuk akal, ya harus dikritisi. Nah, kalau pers tidak mengkritik terhadap itu, maka kita yang harus mengkritisi. Makanya adalah mata kuliah kritik terhadap pers. Gitu ya. Mata kuliah ini ditujukan untuk itu. Kritik kebijakan-kebijakan pers yang menyimpang. Ya. Jadi Anda persiapkanlah kasus-kasus apa nih? Kira-kira pers itu kebijakannya menyimpang. Nah, kita bahas sekarang di kelas ini semester ini. Gitu ya. Misalnya masa pemilu. Kenapa ada TV yang menyiarkan pemilik TV itu yang ketua umum partai disiarkan panjang gitu pidatonya, ya kan? Sementara partai lain tidak disiarkan atau disiarkan tapi yang negatifnya, ya. Sementara pemilik TV itu disiarkan positifnya semua, pidatonya segala macam gitu ya. Dan ternyata sekarang mereka menikmati, ya. Banyak petinggi TV itu sekarang ada yang jadi duta besar, ada yang jadi menteri. Nah, menteri yang kemarin tidak bertanggung jawab itu siapa itu? Yang katanya itu bukan salah kami karena database Red Indonesia. Ya, itu kan mantan jurnalis di salah satu TV itu kan. Oke. Kemudian peran lainnya adalah melakukan pengawasan, ya, pers itu ya, media itu. Yang keempat, melakukan pengawasan, kritik, ya, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi pers, peranan yang keempatnya melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang merugikan kepentingan umum. Gitu ya. Nah, kelas kita melakukan kritik terhadap pers yang tidak mengkritik kebijakan-kebijakan yang merugikan kepentingan umum, ya. Kelas kita sekarang kritik pers adalah mengkritik pers yang tidak melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang merugikan kepentingan umum. Ya. Jangan terlalu mengkerut ya. Pokoknya kita mengkritik pers yang tidak pro rakyat gitu aja lah, gampangnya, kan? Karena tugas pers adalah membela kepentingan umum, kepentingan publik, kepentingan rakyat gitu ya. Oke, peran kelima adalah memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Jadi pers itu bertugas atau berperan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Ya. Pada saat pers tidak memperjuangkan keadilan dan kebenaran, maka kita harus kritik. Gitu ya. Pada saat pers, katakanlah ada pers yang membela tersangka Sambo misalnya, ya, padahal kan suara publik mengatakan bahwa ya Sambo itu katakanlah sudah melakukan kesalahan, setidaknya terjadi pembunuhan di rumahnya, ya kan? Gitu ya. Apa berencana atau bukan? Nah, kita lihat gitu ya. Kalau ada pers yang kemudian jelas-jelas melakukan upaya gitu kan untuk membersihkan si tersangka ini gitu ya. Nah, itu kritik, kita harus mengkritik. Bagian dari yang akan didiskusikan di dalam kelas ini. Gitu ya. Oke, itu peranan pers ya. Kalau Anda baca undang-undangnya ada Undang-Undang 40 tahun 99 ya, tentang pers gitu. Anda kan sudah kuliah hukum dan pers enggak? Masa? Hukum dan media. Iya, sama, hukum dan media massa. Udah kan? Seharusnya sudah bicara dong tentang undang-undang pers. Iya. Itu undang-undang nomor 40 tahun 99. Atau undang-undang ada yang undang-undang baru? Setahu saya sih undang-undang 40 99. Coba ada enggak undang-undang barunya tentang pers? Benar ya? Kayaknya sih tahun 99 terakhir itu. Kalau ada yang tahu yang baru, kasih tahu ya. Undang-undang pers yang terbaru itu, coba di googling, undang-undang pers terbaru. Ada 2002. 2000. Coba kalau ada yang menemukan undang-undang pers yang terbaru, di-share di grup ya. Ini undang-undang persnya gitu. Supaya nanti semua bisa tahu
Kalau saya masih yang setahu saya Undang-Undang 40 tahun 99. Tapi meskipun udah berubah, pasti peranan pers ya seperti itu aja gitu ya. Nggak akan berubah. 99 kan? Iya, nomor 40 tahun 99. Karena itu yang paling powerful sebenarnya, karena itu kan lagi mendidih-didihnya reformasi itu. Ya. Undang-undang KPK yang terbaru malah lebih buruk dari undang-undang KPK di era awal reformasi. Karena ada tujuan untuk memberangus KPK, untuk melemahkan KPK. Nah, undang-undang pers tahun 99 ini awal reformasi. Ini lagi bagus-bagusnya. Gitu ya. Jadi kalau ada yang ingin amandemen atau merubah undang-undang 4099 tentang pers, bisa terjadi pelemahan, bisa juga perbaikan gitu ya. Tapi tahun 99 ini lagi memang puncak-puncaknya era kebebasan. Jadi isinya kebebasan pers. Gitu ya. Oke, kita masuk ke kebebasan pers. Oke, dasarnya itu kebebasan pers itu sebentar. Ya, sekarang ini ya Undang-Undang Dasar pasal 28F. Undang-Undang pasal 28F, tapi ini tidak khusus tentang pers. UUD 45 pasal 28F. Itu tidak khusus tentang kebebasan pers, tapi terkait dengan kebebasan berpendapat. Ya, termasuk di dalamnya kebebasan pers gitu ya. Ada yang dapat Undang-Undang UUD pasal 28F? Bunyinya? Setiap orang Ya, terus berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. ya, jadi konstitusi kita sudah menjamin kebebasan ya untuk berkomunikasi, untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi ya dengan menggunakan segala jenis saluran. Ya, jadi baik itu saluran media mainstream, pers ya, ataupun media sosial misalnya. Ya. Sekarang ini kan setiap orang bisa punya media sosial. Ya kan? Bisa punya channel sendiri. Jadi sudah bisa mengolah, menyampaikan informasi sendiri. Dan itu dijamin kebebasannya oleh konstitusi ya, pasal 28F ya. Nah, kenapa kebebasan pers itu penting? Karena kebebasan pers itu terkait dengan kedaulatan rakyat ya. Jadi tadi individu yang bebas menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi, bebas berkomunikasi, itu inti dari kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat ya. Rakyatlah yang berdaulat. Jadi para wakil rakyat itu mewakili rakyat yang berdaulat. Presiden itu hanya mendapatkan amanah 5 tahun dari rakyat. Yang berdaulat tetap rakyat. Gitu ya. Karena itu rakyat, karena kedaulatannya itu, dia harus memiliki kebebasan berkomunikasi, kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi. Itulah kenapa harus ada kebebasan pers. Karena kita harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, intinya itu. Ya. Freedom of pers itu arti luasnya adalah freedom of speech, ya. Freedom of speech arti luasnya adalah freedom of expression. Dan itu setiap individu bebas berbicara dan berekspresi. Pers adalah bagian dari kebebasan berbicara dan berekspresi. Gitu ya. Nah, kenapa kelas kita ini malah kritik terhadap pers? Ya, karena adanya kebebasan itu. Mungkin ada pers yang malah menyimpang ya, menggunakan kebebasan itu untuk keuntungan sendiri dengan merugikan rakyat. Bisa saja. Ya, seperti terjadi menjelang pemilu kemarin. Ada televisi yang menyiarkan pidato Surya Paloh begitu panjang, tetapi tidak memberikan hak yang sama terhadap pemimpin-pemimpin partai lain misalnya. Nah, itu harus dikritik. Ya, karena meskipun Metro TV itu punya
Surya Paloh begitu sudah siaran, nah itu udah hak publik gitu ya. Dia pakai channel publik gitu. Harus ada keberimbangan gitu ya. Oke, katakanlah, oh kami menyiarkan juga pihak lain. Nah, tetapi yang disiarkan negatifnya. Ya kan? Yang disiarkan negatifnya. Giliran partai sendiri yang disiarkan positifnya. Dan terbukti sekarang petinggi dari media itu sekarang menikmati. Ada yang sebagai jadi duta besar di Singapura, ada yang jadi menteri, ada yang mungkin jadi apa itu, yang sangat menikmati itu di BUMN komisaris ya kan, komisaris gitu ya. Nah itu jadi kenapa kelas ini ada adalah untuk menjamin sebenarnya bahwa kebebasan pers itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dengan merugikan rakyat gitu ya. Tidak terjadi penyimpangan terhadap kebebasan pers gitu ya. Kenapa? Karena kebebasan pers itu ada sisi negatifnya juga. Sisi negatifnya adalah munculnya media yang abai terhadap profesionalisme dan tidak mengindahkan kode etik. Kalau Anda sudah belajar hukum dan media massa, pasti sudah belajar kode etik jurnalistik. Ya, sudah ya. Ada berapa poin itu? Ada beberapa poin kode etik jurnalistik. Banyak. Ada banyak. Saya sudah membahasnya juga itu, kode etik jurnalistik itu. Kemudian berita tidak berdasarkan fakta dan tidak berimbang. Nah, itu negatifnya kebebasan pers, karena terlalu bebas, maka tidak berimbang, tidak berdasarkan fakta. Gitu ya. Nah, yang paling parah kan yang tidak berdasarkan fakta. Ini kan fitnah, bisa jadi fitnah, gitu ya. Bisa jadi merugikan orang lain, menyerang orang lain tanpa fakta, hoax, fitnah. Nah, itu yang paling besar dosanya itu. Oke, tetapi kebebasan pers itu juga tentu saja sangat positif, ya. Sangat positif karena menghasilkan terjaminnya kemandirian pers, dan demikian pers sebagai pilar keempat demokrasi. Pilar keempat. Jadi pers disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Apa tiganya itu? Ada yang tahu nggak? Eksekutif, yudikatif, legislatif, pers, ya. Itu 4 pilar. Kalau 4 pilarnya MPR kan apa itu? UUD, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ya. Satu lagi apa itu? Saya lupa. Nah, itu ya. Jadi pers itu disebut sebagai pilar keempat dari demokrasi. Gitu. Oke. Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Mau menanya, Ya. kenapa bagi para petinggi itu, kenapa DPR itu dapat uang pensiun sementara kita yang sebagai rakyat kecil itu bensinnya tuh naik? Oke. Gimana tanggapan? Oke, ini agak menyimpang dari kuliah kita ya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Kenapa DPR dapat uang pensiun? Sementara kita malah, rakyat malah digencet ya, dicekik dengan naiknya harga BBM. Nah, kenapa tercekik? Karena BBM naik, semua naik. Ya, bahan pokok naik. Wah, segala naik deh semua, gitu ya. Nah, itu ada yang ingin bisa menjawab, silakan. Kenapa DPR dapat uang pensiun? Saya sebenarnya bagian dari yang mempertanyakan itu. Iya. DPR itu seharusnya tidak dapat uang pensiun. Gitu ya. Dia bukan karir pegawai negeri misalnya yang dari muda ya, mendaftar sebagai CPNS, berbakti terus sepanjang hidupnya, sehingga di akhir hidupnya, di masa tuanya ya berhak mendapatkan ya semacam asuransi gitu ya, pensiun gitu. Pensiun itu kan sebenarnya asuransi juga itu, ya kan? Kalau Anda misalnya sudah kerja, Anda ditawari asuransi, katakanlah asuransi apa gitu, nanti asuransi hari tua gitu ya. Nah, kan sama pensiun juga gitu ya. Nah, kenapa mendapatkan pensiun gitu ya? Ya karena memang ada waktunya, periodenya mereka memperjuangkan itu gitu ya. Nah, sebenarnya mereka memang tidak berhak ya
Karena pertama mereka juga bukan pejabat, bukan karir ya kan. Kemudian ini kan politik ya kan. Mereka sudah dijamin pada saat menjabat gitu ya. Jadi kalau Anda pusing beli bensin, mereka nggak pusing beli bensin. Bensinnya udah dibiayai negara kok. Ya. Kalau orang tua Anda pusing bayar listrik bulanan, mereka nggak pusing. Listrik udah dijamin negara. Ya, bahkan kemakan harian pun dijamin negara. Ya, ada tunjangan anak, ada tunjangan istri, segala macam, tunjangan jabatan, ya. Reses itu ratusan juta itu, ya. Jadi mereka sudah banyak menikmati di situ. Jadi dengan penghasilan yang halal, mereka udah kaya raya kok. Gitu ya. Belum kalau memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan ya api neraka ya. Dan itu banyak yang memanfaatkan itu gitu ya. Mungkin merasa akan lama hidup ya kan, akan hidup selamanya gitu, tidak takut api neraka, ya biarin aja gitu ya. Ya nanti anak-anaknya yang enak mungkin ya memakai fasilitas itu. Ya intinya apalagi di saat keuangan negara morat-marit seperti sekarang, akan lebih baik jika uang pensiun DPR itu ya untuk rakyat, ya kan? Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jangan DPR, gitu ya. Bagi rakyat Indonesia. Kan kita ini negara yang bukan sepenuhnya liberal. Kalau liberal ya biarin aja, miskin orang kalah ya salah sendiri kenapa kalah di pasar gitu. Kita kan punya keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dan itu biaya, ya biaya untuk mensejahterakan rakyat, gitu ya. Seluruh keperluan anggota DPR itu sudah tercukupi dan dia bisa katakanlah mendapatkan uang hari tua yang besar, ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya pesangon gitu ya nggak masalah lah, itu asal tidak terlalu besar gitu. Saya kira asal wajar gitu ya. Nah itu yang memang salah satu yang harus disuarakan gitu ya, salah satu yang harus disuarakan. Oke, ada pertanyaan lain? Nah kita masuk ke kekerasan yang dialami oleh pers, ya. Jadi apakah Indonesia sekarang sudah menikmati kebebasan pers? Nah, indikatornya kita lihat di penelitian tentang kebebasan pers dunia. Ya, ada lembaga yang memeringkat kebebasan pers, namanya Reporters Without Borders. Reporters Without Borders. Nah, di tahun 2018 mereka membuat indeks kebebasan pers. Ini saya data tahun 2018. Kalau ada yang punya data terbaru nanti di-share di grup ya supaya semua update. Nah, di tahun 2018 Indonesia itu ada di peringkat 124. Di bawah gitu ya. Kebebasan persnya. Artinya tidak bebas pers Indonesia itu. Nah, Timor Leste ada di peringkat keberapa? Ada di peringkat ke-95. Lebih hebat dari kebebasan pers di kita, gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan pers di Indonesia itu sudah bebas, lihat dulu datanya, lihat dulu indeksnya. Ternyata indeks kita di tingkat dunia itu ada di papan bawah, ya. Pers kita tidak bebas. Nah, kenapa demikian? Kenapa? Apa penyebab kebebasan pers kita ini buruk? Ya. Pertama, masih ada intimidasi kelompok radikal terhadap peliputan atau akses informasi para jurnalis. Ini kata si lembaga pemeringkat ini. Masih ada intimidasi kelompok radikal. Ya kalau di Indonesia radikal artinya Islam radikal ya. Kalau di Amerika mungkin bisa yang agama lain gitu. Tapi kalau di Indonesia Islam radikal ini pasti kelompok radikal ini lebih cenderung ke Islam radikal. Ya.
Oke, intimidasi dari kelompok radikal. Tetapi apakah benar ya adanya intimidasi dari kelompok radikal? Kalau kita lihat perkembangannya, apakah negara juga melakukan intimidasi terhadap kelompok radikal? Gitu ya. Salah satu yang dicap radikal misalnya FPI. Bukan hanya diintimidasi, malah dibubarkan. Pemimpinnya dipenjara. Ya. Artinya, intimidasi ini baik dilakukan oleh kelompok radikal ataupun dilakukan terhadap kelompok radikal kalau begitu. Gitu ya. Kalau kita lebih kritis lagi gitu. Oke, yang kedua, adanya pembatasan akses jurnalis asing untuk meliput konflik di Indonesia. Gitu ya. Ada beberapa konflik kan yang kita kenal, ada konflik Poso, konflik Ambon, apalagi itu yang di Kalimantan itu Sambas ya, Sampit. Ya. Iya tadi kan sudah ada ini saya baca dia indeks pers Pak terbaru tahun 2019. Oh ada 2019. Ada paling tinggi Norwegia, yang 5 teratas itu negara-negara jajahan Viking. Ya. Finlandia, Swedia. Jadi sebenarnya apa sih? Kenapa gitu negara tersebut itu bisa menjadi sebuah negara yang memiliki kebebasan pers yang tinggi? Apakah negara kita disebutnya baperan atau gimana? Atau mungkin cara kritik negara kita dengan negara mereka itu berbeda? Sehingga berpengaruh pada kebebasan pers itu. Oke. Di 2019 negara apa aja yang tertinggi? 5 tertinggi? Norwegia paling tinggi pertama, Finlandia, Swedia, Belanda, Denmark. Jadi 5 teratas itu negara jajahan Viking pada 4 negara. Plus begini. Oke. Di tahun 2018 yang tertinggi adalah Norwegia, Swedia, dan Belanda. Itu sama. Kalau di sini Norwegia, Finlandia, Swedia, Belanda. Sama, berarti kan nggak banyak berubah kan? Negara itu ya nggak banyak berubah. Iya. Kenapa demikian? Ya. Ini terkait dengan peradaban, tingkat kesadaran individu, terkait juga dengan kesadaran akan kesadaran akan kemajemukan, ya, keberagaman. Semakin orang toleran, ya, semakin baik nilai indeks kebebasan persnya, gitu ya. Nah, toleransi itu hanya ada di negara-negara yang penduduknya sudah well informed, well educated, ya, sudah tidak membedakan manusia itu dari jubah-jubah agamanya, gitu ya. Norwegia, Swedia, Belanda itu orang-orang yang sangat rasional, ya, yang tidak melihat lu agamanya kafir lo, gitu. Udah nggak melihat begitu. Jadi di situ. Nah itu yang kemudian menghilangkan tindakan-tindakan intimidatif terhadap kelompok lain, gitu ya. Jadi bisa saja seseorang itu berkeyakinan bahwa hanya agama yang benar, tetapi kalau dia sudah berpendidikan, sudah berperadaban, maka dia tidak akan menyerang orang lain, ya, mengintimidasi, merugikan, ya, menganggap buruk, gitu. Nah itu di negara-negara yang pendidikannya tinggi itu intimidasinya rendah dan akhirnya ada dalam papan atas di indeks kebebasan pers. Kalau kita lihat indeks demokrasi, negara-negara ini juga tinggi, bagus, gitu ya. Belanda, Norwegia, Swedia, indeks demokrasinya tinggi. Coba Anda lihat di Ekonomis, indeks demokrasi di Ekonomis, peringkat tertinggi itu ya mereka-mereka juga, gitu ya. Karena memang mereka sudah sangat rasional, ya, dari sisi itu ya, dari sisi kemampuan untuk melihat sesama, gitu ya. Itu
mereka ada di papan tertinggi gitu. Terima kasih Pak. Ya. Oke, 3 negara terburuk. Ya, kalau 2018 3 negara terburuk itu Korea Utara. Ya. Eritrea. Nah, Eritrea di mana itu Eritrea? Nggak tahu saya juga. Turkmenistan. Coba 2019 terbawah apa? 3 terbawah justru ada Amerika. Amerika Serikat. Iya, Amerika Serikat. Israel ya. Grenada. Ya. Oh, itu berarti 2019 lebih tepat itu. Iya kan? Karena Israel lah yang kemudian banyak mengancam jurnalis-jurnalis asing, ya kan? Anda ingat bahwa bom Israel itu mengebom kantor berita apa ya? Kantor berita CNN bahkan. CNN atau apa itu? Yang dibom itu. Kemudian yang terbunuh wartawan Palestina itu siapa namanya? Yang terbunuh baru ini. Wartawan Palestina yang ditembak itu. Saya lupa itu, perempuan. Jadi kalau Israel di bawah itu pantas. Ya, pantas. Ada yang tahu wartawati Palestina yang tertembak di tengah-tengah tembak-menembak antara Israel dan Palestina. Dia melaporkan reportase. Nah, dia ada persnya di sini. Harusnya kan tidak jadi sasaran. Tidak boleh. Itu udah persetujuan internasional itu. Bahwa wartawan harus dilindungi meskipun dia ada di dalam tengah-tengah pertempuran. Tapi ini malah ditembak gitu. Siapa itu namanya itu? Orang Palestina. Dia wartawan Palestina beragama Katolik kalau nggak salah. Siapa namanya itu? Siren. Bukan Siren Sungkar ya. Siren Abu. Ya, Siren Abu. Nah, itu wajar kalau Israel kemudian ada di peringkat bawah. Amerika juga saya kira wajar karena mereka kan seringkali melakukan intimidasi juga. Ya. 3 terbawah Amerika, Israel dan Oh, ada 2022. Terbawahnya siapa itu? Terbawah Korea Utara. Oh, Korea Utara kembali. Oke. Terus Eritrea. sama Iran. Iran terbawah sekarang. Enggak, Iran, Eritrea, sama Korea Utara. Terbaik, tertinggi siapa? Tertinggi itu jatuh kepada Norway tetap kan? Norwegia, Swedia, Belanda masih ada di papan atas itu. Ya, karena individunya memang sudah beradab ya. Nah, itu bisa di-share di grup tuh yang terbaru 2022. Bisa nggak? Kita masuk grup Pak. Kenapa? Kita masuk grup gimana? Oh. Siapa waktu itu ketua kelasnya? Catur ya? Oh, Umam. Dia nggak pencet ini kali masuk grup. Oh, gitu. Dia nggak join kayaknya. Oke, join lah. Join Bay. Saya sudah ada di grup nggak? Kalau yang ada ya, oke. Berarti harusnya ada, iya. Oh iya benar, sudah ada. Oke, nah itu bisa jadi bahan kita ya. Indeks kebebasan pers. Nah, contoh ancaman terhadap kebebasan pers itu ya selain pembunuhan Siren itu pembunuhan Jamal Khashoggi. Ya. Jamal Khashoggi. Bukan Jamal Khashoggi. Iya betul ya. Oke, itu tentang kebebasan pers ya. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya pikir cukup ya untuk pengantar.